Bagi adik-adik sekalian, silakan menyalakan kameranya dan menghubungi teman-temannya yang belum bergabung pada Zoom ini, karena acara akan segera dimulai. Whenever you want me, I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.
Mas Kiki. You first, and for you, girl, I swear I do the worst. Kiki. Kiki. Udah jam 4 lebih loh, Ki. Ya Pak Akmal, pukul tepat 16:10 akan saya mulai Pak. Oh, 6.10 ya, wes. Ya. Mbak Mira, bagus juga ada musiknya dulu Mbak Mira. Tunggu 5 menit lagi. Ya baik Pak. Apa?
Baik, baik karena sudah menunjukkan pukul 16:10, maka kegiatan technical meeting akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke materi PM, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Kami selaku asisten laboratorium mengucapkan selamat datang kepada seluruh praktikan dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada kegiatan technical meeting. Kegiatan kali ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang serangkaian kegiatan praktikum rancangan sistem kerja ke depannya. Jadi untuk adik-adik praktikan silakan menyimak dengan baik. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan praktikum perancangan sistem kerja. Yang pertama, Kepala Laboratorium yaitu Bapak Insinyur Akmal Suryadi, MT. Yang kedua, PLP yaitu Mbak Purwati, MT. Kemudian Koordinator Laboratorium, Rizky Arifian, Sekretaris Almiranda Syafira, RND 1 Dimas Herlambang, RND 2 Alisa Khotrunada, Kominfo 1 Betty Rahmawati, Kominfo 2 Talita Palupi. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya selaku Koordinator Laboratorium, Rizky Arifian. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Almiranda Syafira sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Dimas Herlambang Putra sebagai RND 1. Perkenalkan, nama saya Alisa Khotrunada sebagai RND 2. Saya Betty Rahmawati sebagai Kominfo 1. Perkenalkan, saya Talita Palupi sebagai Kominfo 2. Baik, selanjutnya yaitu ada tata tertib pelaksanaan praktikum PSK. Untuk yang pertama, praktikan diwajibkan memakai baju berkerah dan sopan pada saat kegiatan praktikum. Yang kedua, praktikan diwajibkan tepat waktu dalam mengikuti kegiatan praktikum. Terlambat lebih dari 5 menit, maka tidak dapat mengikuti tes awal. Ketiga, apabila terlambat lebih dari 15 menit, praktikan dianggap tidak mengikuti praktikum. Keempat, syarat praktikum adalah wajib mengumpulkan tugas pendahuluan. Apabila tidak mengumpulkan, maka tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Kelima, apabila izin atau sakit, wajib menginformasikan asisten laboratorium maksimal 3 jam sebelum praktikum, menggunakan surat tertulis, tanda tangan orang tua, atau surat dokter, serta terdapat alasan yang kuat dan tidak dapat dihindari. Yang keenam, untuk praktikan yang sakit, akan dilakukan tes awal susulan, sedangkan untuk praktikan yang izin akan dianggap resu. Ketujuh, seluruh praktikan diharapkan menonaktifkan mikrofon atau mute pada saat praktikum, kecuali pada saat berinteraksi. Kedelapan, username nama yang digunakan pada saat praktikum ialah sesi_npm_nama dengan contoh Senin 1_20 118_Rizky Arifian. Kesembilan, praktikan tidak diperkenankan makan dan minum pada saat praktikum berlangsung. Kesepuluh, praktikan wajib on kamera pada saat praktikum berlangsung. Dan yang ke-11, ketidakhadiran dalam praktikum lebih dari 3 kali dianggap gugur dan kecuali ada persetujuan dari kala PSK untuk dapat mengikuti kegiatan praktikum selanjutnya. Next. Kemudian timeline kegiatan praktikum. Yang pertama pada tanggal 9 September 2021 ada technical meeting yaitu hari ini. Kemudian tanggal 16 September ada modul 1 yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat.
Kemudian ketiga yaitu 23 September 2021 yaitu modul 2 pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Kemudian yang keempat ada 30 September 2021 yaitu presentasi yang dipresentasikan yaitu modul 1 dan 2. Kemudian 7 Oktober 2021 yaitu modul 3 yaitu sampling kerja. Kemudian yang keenam ada 14 Oktober 2021 yaitu presentasi dari modul ketiga. Kemudian ada jeda pada tanggal 18 Oktober sampai 24 Oktober yaitu pelaksanaan UTS. Next. Di sini saya akan melanjutkan timeline yang disampaikan oleh teman saya Dimas. Untuk tanggal 28 Oktober yakni modul 4 pengaruh kondisi lingkungan. Untuk tanggal 4 November 2021 yakni presentasi modul 4. Untuk tanggal 11 November 2021 ini modul 5 biomekanika. 18 November 2021 ini presentasi modul 5. Sedangkan untuk 25 November 2021 ini modul 6 antropometri. 2 Desember 2021 yakni presentasi modul 6 dan untuk 9 Desember 2021 ini ada ujian global. Kemudian ada UAS yakni 20 Desember sampai 31 Desember 2021. Di sini ada metode penilaian. Untuk metode penilaian yakni ujian global 25%, laporan 25%, tupen atau tugas pendahuluan ini adalah 15%, presentasi 15%, tes awal 10%, attitude 5%, dan keaktifan 5%. Di sini ada modul praktikum. Modul praktikum PSK ini ada 6. Yang pertama, peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Modul yang kedua yakni pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Modul 3 yakni pengukuran waktu kerja dengan sampling kerja. Modul 4 yakni pengaruh kondisi lingkungan. Modul 5 yakni biomekanika dan modul 6 yakni antropometri. Kemudian untuk tugas pendahuluannya, yang pertama itu menyusun materi sesuai modul dalam bentuk PPT. Dianjurkan menambah materi dari internet. Yang kedua, membuat video presentasi dari PPT tersebut durasi minimalnya 3 menit. Yang ketiga, mengupload video presentasi itu di IGTV. Yang keempat, caption IGTV berisi nama, NPM, sesi, kelompok, deskripsi, pantun, dan hashtag. Kemudian hashtagnya sendiri ada praktikum PSK, modul X sesi. Misal, modul 1 modul 1 Senin 1, kemudian hashtag teknik industri UPN VJT. Kemudian yang keenam, batas waktu upload itu H-1 praktikum. Lebih tepatnya pada Rabu pukul 20.00 WIB. Yang ketujuh, link IGTV dikirimkan ke note grup lain yang sudah disediakan asisten laboratorium. Nah, kemudian di tes awalnya, yang pertama, tes awal ini dilaksanakan menggunakan platform Quizizz. Yang kedua, link Quizizz akan dibagikan melalui chat Zoom. Yang ketiga, 10 soal per modulnya. Yang keempat, waktu 30 detik per soal. Yang kelima, format nama Quizizz-nya, sesi, NPM, nama. Misal, sesi Senin 1, _20/002, Dimas. Kemudian yang keenam, nilai TA ini kurang dari 70 akan dianggap resum. Yang ketujuh, pengumuman praktikan yang resum pada akhir sesi Zoom dan IG Story Lab. Next. Untuk resumnya sendiri, ada ketentuannya. Yang pertama, review jurnal internasionalnya ini minimal tahun 2017. Tema jurnalnya sesuai dengan modul. Yang kedua, review jurnal ditulis tangan di kertas F4, marginnya 4333 dengan ballpoint biru, minimal 3 halaman full, jadi 3 halamannya itu full. Kemudian yang ketiga, file review ini berisi cover, review, dan jurnal, di-scan dengan format PDF. Yang keempat, membuat video presentasi berdasarkan file review yang telah dibuat. Yang kelima, file review dan video presentasi ini dijadikan satu di Drive pribadi. Kemudian yang keenam, pengumpulan resum yaitu berupa link G Drive tadi di note group yang telah disediakan. Yang ketujuh, jurnal tidak boleh sama dengan praktikan lain dalam satu sesi. Yang kesembilan, format file review-nya
Resum modul X nama NPM. Misal resum modul 1 Rizky Arif, NPM-nya 20118. Kemudian di batas pengumpulannya yaitu H+2 setelah praktikum, lebih tepatnya pada Senin pukul 23.59 WIB. Lalu selanjutnya untuk praktikum dan laporan. Praktikan melihat dan mendengarkan materi yang dipaparkan oleh asisten laboratorium. Praktikan wajib melakukan presensi di form presensi yang disediakan asisten laboratorium. Materi dan pegangan modul akan dibagikan dan dapat di-download di Google Classroom. Revisi laporan maksimal H+2 yaitu Senin pada pukul 8 WIB dan ACC H+3 Selasa jam 8 WIB dari pelaksanaan praktikum. Revisi laporan dikirimkan ke email PSK dengan kaidah profesional. Untuk subjek email dan format file revisi yaitu Lapres modul X ASLab, nomor kelompok, dan sesi. Contohnya Lapres modul 1, Dimas 01, Senin 1. Laporan yang telah di-ACC dikirimkan ke Google Classroom oleh masing-masing praktikan. Format file ACC yaitu Lapres modul X _ nama praktikan _ NPM _ sesi. Contohnya Lapres modul 1 Handri Syahrul 20152 Senin 1. Next. Untuk presentasi modul, yang pertama, kegiatan presentasi dilakukan di breakout room yang telah disediakan asisten laboratorium. Setiap kelompok masuk ke breakout room menyesuaikan dengan sesinya. Presentasi dilakukan oleh 2-3 kelompok per pertemuan. Setiap kelompok menjelaskan laporan yang telah dikerjakan. Kelompok yang berpresentasi dipilih secara acak dan kelompok yang terpilih harus siap. Presentasi masuk ke penilaian praktikum. Kelompok yang tidak presentasi persilakan bertanya dan akan mendapat poin tambahan. Dengan catatan, ASLab juga berhak bertanya. Next. Berikut merupakan untuk CP per ASLab-nya dan warna map. Untuk Dimas Herlambang, warna map-nya biru. Untuk sesi identitas Senin 1, kelompok 1-15. Kalau Alisa, untuk map berwarna kuning. Untuk sesi identitas Senin 2, dari kelompok 16-30. Untuk Betty, warna map-nya hijau. Untuk sesi identitasnya Selasa, dari kelompok 31-45. Untuk Almiranda, warna map-nya oranye. Sesi identitas Rabu, untuk kelompok 46-59. Dan untuk Talita, saya sendiri, warna map-nya pink. Sesi identitasnya Kamis, untuk kelompok 60-73. Dan untuk Rizky, warna map-nya biru tua, sesi identitas Jumat dari kelompok 74-87. Itu juga udah disediakan untuk CP-nya apabila nanti asistensi. Nah, untuk awalnya modul pertama yang kebagian map warna biru muda nanti sama Dimas. Untuk yang map berwarna kuning sama Nada, yang map warna hijau sama Betty, selanjutnya ke bawah, dan untuk modul selanjutnya itu juga berturun ya, dilihat nanti. Sekian dari PPTTM kali ini, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan adik-adik, barangkali ada yang kurang dipahami dari pemaparan kita tadi. Silakan ditanyakan, raise hand terlebih dahulu. Jangan lupa untuk absen dengan screenshot SS YouTube ya. Terima kasih. Mungkin ada dari Ridwan Alif raise hand. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenal- warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Alif, NPM 169. Ingin mengkonfirmasi sama ingin tanya, Kak. Untuk teman praktikan saya sendiri itu mengundurkan diri dari UPN. Dan terus itu gimana ya? Terima kasih. Baik, bisa ditampung dulu ya. Untuk 3 penanya sekaligus saja. Selanjutnya ini ada aja. Selanjutnya Niluh Made, silakan bertanya. Maaf Kak, kepencet. Oke. Ya, silakan Dek Rusmita. Permisi, suara saya masuk? Masuk, Iya, Dek. masuk. Untuk tugas pendahuluan itu kan mempresentasikan PowerPoint. Apakah waktu record harus ada muka kita di layar atau boleh presentasi layarnya sama voice kita aja? Makasih. Ya, baik. Ditampung dulu ya, Dek, pertanyaan. Kurang satu mungkin, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, silakan buat Anggarnis. Izin bertanya Kak, itu untuk presentasinya kan ada yang minggu pertama kan modul 1 modul 2 jadi 1. Nah itu waktunya tuh langsung langsung presentasi modul 1 modul 2 atau nanti gantian lagi dulu bergilirannya. Baik, terima kasih, Dek. Langsung saja kami jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tadi bagaimana untuk kelompok-kelompok yang ada anggotanya yang mengundurkan diri. Oke, jadi kemarin cukup banyak yang menghubungi kami Aslab bahwasannya ada anggota yang mengundurkan diri. Dan baru-baru ini juga ada, sebelum TM ini juga ada. Jadi mungkin gini aja, kalian yang ada anggotanya yang mengundurkan diri, silakan menghubungi kami, asisten laboratorium, agar nantinya akan kami data, lalu untuk kelompoknya akan kami sesuaikan lagi. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tugas pendahuluan ya. Apakah wajib ada menampilkan wajah di presentasinya? Iya, Dek, wajib menampilkan wajah beserta PPT-nya, kemudian dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu untuk presentasi modul 1 dan modul 2 kan dibuat bareng. Presentasinya itu dilakukan sekitar 2-3 kelompok untuk pertemuannya. Jadi nanti diacak oleh Aslabnya kelompok ada 3 ya misalnya, itu diacak yang kelompok ini dapat modul 1, terus mungkin yang kelompok lain dapat modul 2. Nanti itu kami yang menyesuaikan untuk kelompok yang berpresentasi. Dan harus siap jika terpilih. Seperti itu. Barangkali tadi ada yang kurang jelas dari jawaban saya, bisa ditanyakan kembali.
silakan buat teman-teman yang lain yang mau bertanya juga, silakan raise hand terlebih dahulu. Ya mungkin ada dari Gading Adian, silahkan. Misi Kak, mau izin untuk melihat yang sesinya itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nantinya PPT TM ini juga akan dibagikan di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa join, untuk linknya akan segera dibagikan. Iya, dan nanti recordannya TM ini juga bakal di-share di YouTube-nya LPSK, jadi jangan lupa buat pantengin YouTube-nya juga. Makasih. Mungkin ada Nurah, silahkan Nurah. Izin bertanya, Mas. Berarti materinya tuh full dijelasin waktu Zoom ya? Atau ada materi di-share di YouTube? Makasih. Mohon maaf, materi apa ya? Itu apa praktikumnya kan melalui Meet ini. Maksudnya sebelumnya itu ada materi yang di-share di YouTube, terus kita harus menonton itu atau gimana? Oh, baik, ditampung dulu ya. Selanjutnya. Ya, silakan buat Zaki. Izin bertanya Mbak, kalau semisalnya izin itu apa? Kalau misalnya saya izin modul 1 gitu, nantinya diganti kapan ya Mbak? Kira-kira modulnya kalau izin. Terima kasih. Baik, ditampung dulu untuk pertanyaannya. Buat Vina mungkin bisa buat on-mic. Permisi Kak, izin masuk. Saya mau bertanya, untuk kelompokan ini pengerjaannya itu seperti apa, Kak? Apakah laporannya bisa dibagi berdua pengerjaannya? Dan kemudian untuk Google Classroom-nya itu belum dibagikan ya Kak? Kalau misalnya belum, itu kapan ya dibagikan? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Akan kami jawab. Yang pertama, coba teman-teman atlet lain mau nyoba jawab. Aku izin masuk buat yang pertanyaannya Vina tadi ya. Iya. Jadi untuk pengerjaan laporannya itu diketik. Jadi satu kelompok itu cukup 1 laporan, tapi nanti pada saat pengumpulan di Google Classroom-nya itu per praktikannya. Gitu. Terus untuk Google Classroom-nya akan dibagikan setelah TM. Ditunggu aja di grup ya. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaannya Zaki. Untuk izinnya itu izinnya alasannya apa terlebih dahulu Dek, dan untuk ketentuan izinnya nggak mengikuti praktikum itu udah ada di yang tata tertib yang tadi dijelaskan di TM kayak gitu. Terima kasih. Izin menambahi, untuk yang izin itu juga bisa dilihat di modul, juga ada tata tertibnya. Jadi untuk yang sakit, untuk yang izin itu ada ketentuannya masing-masing. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Nurah. Jadi untuk kegiatan apapun yang ada di lab ini bakal diterangkan di dalam Zoom. Jadi nanti mengenai materi ataupun mengenai modul itu bakal dijelaskan di dalam Zoom. Jadi tidak ada yang dari YouTube atau gimana. Semoga menjawab. Izin menambahkan, mungkin yang di YouTube nanti itu seperti recordannya. Jadi praktikum nantinya itu akan di-record, kemudian bisa dilihat ulang di YouTube. Namun untuk materinya, di-share-nya hanya di Zoom meeting. Terima kasih.
Mungkin ada jawaban dari kitanya yang kurang jelas. Silakan ditanyakan kembali. Izin masuk juga untuk teman-teman praktikan, mungkin kalau ada yang masih bingung atau ada yang masih ganjel, pertanyaan di pikiran kalian langsung diomongin aja, nggak apa-apa, soalnya ini sudah sesi tanya jawab, jadi gunakan sebaik mungkin. Terima kasih. Iya, buat Bira, silahkan. Permisi Kak, izin bertanya, untuk praktikum PSK ini apakah menggunakan software tertentu atau tidak ya Kak? Terima kasih. Baik, ditampung dulu pertanyaannya. Iya, buat Putri Olivia, silahkan. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk tupennya tadi kan membuat video presentasi, itu setiap kelompok materinya itu bersifat pribadi ya? Baik, ditampung dulu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Silahkan Mega. Permisi Kak, izin bertanya. Jika pada saat wisis terdapat kendala sinyal, itu apakah langsung resume ya Kak? Atau bisa mengikuti wisis susulan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kami jawab. Silakan dari teman-teman mungkin mau menjawab. Izin menjawab dari pertanyaannya Mega. Jadi untuk misalkan kalian waktu pengerjaan kuisis ada kendala atau tiba-tiba mati lampu dan wifi kalian mati, kemudian ada kendala mungkin laptop kalian mati tiba-tiba, itu mohon ada buktinya ya. Jadi bisa difoto atau gimana gitu. Pokoknya kalian ada bukti gitu kalau ada kendala. Jadi kalian izin ke kita pun juga ada bukti yang nyata seperti itu. Jadi nanti untuk pengulangan TA bisa kami atur seperti itu. Yang mau nambahin juga, kalau diperhatikan lagi buat nama di Quizizz jangan sampai salah, karena kalau salah auto resume juga. Saya izin menjawab pertanyaan yang tentang software tadi. Untuk software yang akan digunakan pada praktikum rancangan sistem kerja ada dua, yaitu AutoCAD dan software MATLAB. Kemudian untuk softwarenya nanti akan kami sediakan, jadi kalian bisa download dan menginstal. Terima kasih. Mau menambahkan mungkin nanti softwarenya bisa kita masukkan di Google Classroom, jadinya mungkin kalian bisa langsung ngedownloadin kayak gitu. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan yang tentang tupen tadi. Untuk tupen dikerjakan secara individu ya, nanti diupload di IG. Jadi menambahkan IG masing-masing praktikan ya. Jadi nanti kalian salin linknya IGTV nanti, lalu dimasukin di note yang telah disediakan. Sudah paham atau ada pertanyaan lagi? Mungkin bagi teman-teman lain yang mau bertanya lagi, silakan raise hand.
Saya ingin mengingatkan jangan lupa buat isi presensi yang udah dikirim di chat ya. Terima kasih. Iya, buat Irma silahkan. Permisi Kak, izin bertanya untuk tentang template laporan atau kita untuk tentang laporan sendiri kita buat sendiri atau sudah ada template-nya. Terima kasih. Baik, ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Monggo Riris, silakan bertanya. Permisi, izin bertanya Kak. Untuk software AutoCAD-nya itu buat modul berapa ya? Terima kasih. Ya, baik, ditampung dulu pertanyaan. Iya, monggo Rista, silakan bertanya. Iya Kak, permisi izin bertanya. Itu untuk lab SI sendiri kan juga udah ada itu software MATLAB-nya. Terus yang lab Gartek kan juga udah ada software AutoCAD, itu nggak perlu install ulang lagi kan Mbak Kak? Gitu. Ya itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Silakan mungkin teman-teman mau nyoba jawab untuk ketiga pertanyaan tadi. Izin menjawab pertanyaannya dari Irma. Untuk template laporannya nanti di setiap akhir praktikum, nanti kita para aslab itu nyediain pegangan lapis. Nah, di pegangan lapis itu udah ada aturan, template, sama kayak pengisian laporan-laporannya, kayak gitu sih. Mungkin bisa dilihat nanti pada saat mulai praktikum. Terima kasih. Izin menjawab buat Rista, iya benar, Lab SI sama Gartek sudah menyediakan aplikasi softwarenya. Jadi kalau kalian sudah menginstal aplikasinya, tidak perlu install ulang lagi kok. Kurang lebihnya sama nanti. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Riris. Jadi untuk software AutoCAD digunakan pada saat modul terakhir yaitu modul 6 antropometri. Jadi masih jauh. Mau menambahkan mungkin yang di software AutoCAD itu kan masih modul 6, masih jauh. Mungkin dari kalian itu bisa belajar-belajar memperdalam mengenai AutoCAD-nya dari lab Gartek juga nggak apa-apa. Mungkin nanti di akhir modul bisa ada tugas membuat produk atau gimana, mungkin bisa belajar mulai dari sekarang. Barangkali dari jawaban kita ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Iya, monggo Vina, silakan. Pertanyaan saya kelanjutan tadi, untuk yang MATLAB itu modul berapa ya Pak? Terima kasih. Baik, ditambung dulu pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman yang lain. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, langsung saya jawab saja untuk pertanyaan yang MATLAB tadi ya. Untuk software MATLAB sendiri mungkin akan digunakan mulai dari modul 4. Jadi kalian
bisa menginstal mulai dari awal juga untuk persiapan, siapa tahu nanti digunakan. Namun untuk kemungkinannya mulai dari modul 4 kalian menggunakan software MATLAB itu sendiri. Mohon maaf tadi salah sebut untuk yang aplikasi MATLAB tadi sebenarnya Minitab ya. Jadi ada dua yang dibutuhkan, Minitab sama AutoCAD. Untuk pertanyaan tadi kan tanya buat Minitab-nya itu di modul berapa? Itu di modul 5 ya. Mau izin menambahkan untuk yang aplikasi AutoCAD-nya itu disesuaikan sama kapasitas dan kemampuan laptopnya kalian aja, Dek. Soalnya kan nggak semua laptop itu kayak mampu menampung yang AutoCAD tahun berapa gitu. Mungkin bisa disesuaikan aja sih sama spesifikasi sama tahun yang AutoCAD kamu download nanti. Terima kasih. Oh, menarik. Izin menambahkan lagi, untuk software Minitab-nya mungkin yang belum punya dari lab-lab lain, nantinya kami akan sediakan untuk software-nya. Bisa kalian download dan install. Baik, barangkali jawaban kami tadi ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Dan untuk teman-teman yang lain bisa bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Ya mungkin Vina mau bertanya. Iya Kak, saya izin bertanya lagi. Untuk pengiriman revisi pertama ke emailnya itu apakah secara jadi satu atau masing-masing? Kemudian pertanyaan kedua, untuk file review-nya itu yang resume, apakah nama jurnal, terus penerbit, tahun, halaman, volume, pakai gitu-gitu Kak. Terima kasih. Iya, ditampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, mau izin menjawab pertanyaannya Vina yang pertama ya, Dek. Untuk revisinya itu satu kelompok satu perwakilan. Nah, untuk namanya disesuaikan sama ini, udah dikasih subjek sama format file revisinya. Untuk itu, sedangkan kalau yang sendiri-sendiri itu pada saat laporan kalian itu sudah ter-ACC, itu nanti kalian masing-masing itu ngirim laporannya di Google Classroom. Itu kalau yang udah benar-benar di-ACC. Kayak gitu. Apakah udah jelas, Vina? Siap Kak, sudah jelas. Izin menjawab buat yang resume tadi, itu nanti dari kita udah ada template-nya, jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Ya, izin memperjelas untuk format untuk file review-nya nanti template-nya udah disediakan dari ASLab. Jadi bagi kalian yang resume bisa
mendownload, kemudian menggunakannya untuk review jurnal tersebut. Terima kasih. Mau izin menambahkan, untuk yang resume ini kan tulis tangan. Jadi kita asisten laboratorium ini nanti menyediakan itu tatakannya buat yang F4 margin 433, biar nanti kalian itu tinggal ngeprint sama tinggal ngetatakinnya itu aja. Terima kasih. Ya, barangkali ada pertanyaan jawaban dari kami yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Kemudian yang ingin bertanya silakan bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Novia Rizky tadi raise hand. Halo Mas, saya mau tanya itu Mas tentang topengnya. Jadi satu video, jadi langsung satu kelompok gitu ya Mas yang presentasi. Baik, ditampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ya, silakan, ada lagi yang mau tanya. Kalau belum ada, mungkin aku jawab dulu pertanyaannya tadi yang masalah tupen. Tupennya itu perlu digarisbawahi bukan kelompok ya. Jadi tupen ini individu. Jadi satu orang satu tupen diupload di IGTV. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ingin mengingatkan kembali untuk adik-adik praktikan, jangan lupa presensi yang telah disediakan, karena nantinya akan ditutup untuk link di form tersebut setelah TM ini. Jadi jangan sampai terlambat untuk presensi. Kesempatan terakhir untuk yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada yang bertanya, akan kami tutup untuk sesi tanya-jawab. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya-jawab akan saya tutup. Kemudian mungkin
ada tambahan atau saran dari Kaleb, PLP maupun Bapak Ibu dosen yang hadir pada kegiatan technical meeting kali ini. Dipersilakan, monggo. Baik, Mas Rizky, Mas Kiki. Nggih, Pak. Ya, adik-adik semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada adik-adik semuanya ya telah mengawali praktikum kita ini. Adik-adik ASLEB atas kerja keras kalian ini insya Allah bisa berjalan baik sampai dengan selesainya nanti ya. Kemudian saya juga terima kasih kepada para dosen pembimbing keaktifannya untuk praktikum mulai semester ini dan seterusnya sangat diharapkan karena tentang pendokumentasian segala macam sudah menjadi urusan dari masing-masing dosen pembimbing atau dosen pengampu gitu ya. Jadi saya berharap jangan sampai ada yang tidak masuk dan sekaligus mengisi presensi ya, sekaligus mengisi presensinya sehingga memperlancar kita semua. PLP-nya juga lancar, Mapur lancar, Bapak Ibu dosen juga lancar, dan kegiatan praktikumnya juga berjalan lancar. Nah, kemudian saya perlu ingatkan karena ini beberapa sesi dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu hari Kamis jam 16.00 sampai dengan selesai ya. Jadi hanya satu kali praktikumnya dalam satu minggu ya. Pelaksanaan praktikumnya hanya satu kali dalam satu minggu dan tidak ada pengulangan lagi. Jadi saya berharap kepada adik-adik praktikan terutama jangan sampai kalian tidak masuk. Jangan sampai kalian misalnya tidak memberikan tidak izin kalau misalnya ada uzur. Karena tadi sesuai aturan 3 kali kalian nggak masuk tanpa alasan, maka kalian dianggap tidak mengikuti praktikum untuk semester ini. Ya, dan itu berakibat pada kalian tidak lulus praktikum untuk mata kuliah PSK ini. Nah, kalau kalian misalnya tidak lulus praktikum, maka kalian juga tidak bisa lulus dalam mata kuliah PSK-nya. Karena sama dengan mata kuliah lain yang ada praktikumnya itu semuanya 3 SKS ya. Jadi 2 SKS teori, 1 SKS itu praktikumnya. Nah, kalau praktikum kalian tidak lulus atau dinyatakan tidak lulus, maka akan kurang SKS-nya ya, sehingga kalian nanti nilainya jadi TL ya. Lain halnya kalau nilai kalian kecil, nanti itu kan kebijakan dosen pengampu ya. Yang penting kalian sudah dinyatakan lulus dari praktikumnya. Ini adik-adik praktikan terutama ya, karena hanya sekali, jadi tidak ada pengulangan ya. Jadwalnya dalam 1 minggu hanya 1 kali. Masuk kita hari Kamis jam 16.00. Kepada Mas Kiki, tadi kok diundur jadi 16.10 menit mulainya itu, ya mungkin untuk technical meeting, karena pertama ya mungkin bisa dimaklumi. Tapi nanti ke depannya usahakan on time ya Mas Kiki ya. Jadi 16.00 dimulai aja, nanti adik-adik praktikum dan yang terlibat di dalam praktikum ini sebelumnya sudah harus masuk ya. Mungkin 5 menit atau 1/4 jam sebelumnya sudah harus masuk, udah harus join di link yang sudah disiapkan. Saya kira itu ya pesan terakhir kepada adik-adik praktikan, ikuti semua apa yang menjadi arahan dari kakak-kakak kalian, ASLEB kalian ya, senior kalian. Insya Allah kalian akan bisa. Ya, insya Allah kalian akan bisa. Dan secara estafeta nanti
kalian pun juga akan menjadi aslep bagi mereka yang terpilih, yang bagus, yang nilainya baik gitu ya, yang nilainya bagus akan terpilih juga menjadi aslep ya, untuk selanjutnya ke depannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Mungkin kalau ada masukan dari hal-hal yang sifatnya teknis maupun materi, asal tidak terlalu menyimpang, silakan ya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya masih debatable, harus apa namanya ada semacam kesalahpahaman atau bagaimana gitu, ya sebaiknya jangan dibicarakan di saat praktikum. Mungkin ada sesi lain di di WA grupnya praktikum ya. Jadi ada WA grup sendiri kita, baik dosen pengampu maupun adik-adik aslep gitu. Nanti dibicarakan di situ. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan perdana ini. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya. Pak Handoyo, Pak Arus, Bu Eni, ya. Terus siapa lagi? Bu Mega, Bu Novi, ya, Pak Seto, ya. Insya Allah mungkin semuanya ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akmal. Terima kasih Pak Akmal.